Alhamdulillahirabbil alamin. Shalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabihi ajmain. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Rabbi sholli sadri wa yassirli amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahul qawli. Alhamdulillah, hadirin rahimakumullah, pada sore hari ini kita bisa berkumpul lagi di agenda yang insya Allah ini akan senantiasa rutin kita laksanakan setiap Ahad sore, yaitu bedah kapah, mengupas berbagai permasalahan yang hadir di sekitaran kita, dan insya Allah media kapah ini up to date begitu ya judulnya, sehingga mudah-mudahan kita bisa menyimak begitu apa-apa yang terjadi yang saat ini sedang ramai diperbincangkan begitu, dan memang bukan hanya diperbincangkan begitu saja, tetapi dari sisi pandangan Islam solusinya seperti apa, ini yang tentu ini menjadi sesuatu yang senantiasa kita harus pahami begitu ya, terlebih di tengah-tengah kondisi masyarakat saat ini begitu majemuk permasalahannya dari berbagai sektor dan sebagainya. Sebelum dimulai, kami persilahkan kalau misalkan hadirin rahimakumullah akan mengingatkan lagi kepada sahabat-sahabatnya, keluarganya begitu ya, teman-temannya, untuk sama-sama mengikuti kegiatan buletin bedah kapah edisi ke 215 ya sekarang ini. Baik, alhamdulillah edisi kapah yang akan kita bedah pada sore hari ini yaitu yang ke 215 bertepatan dengan 15 Rabiul Awal 1443 Hijriah atau 22 Oktober 2021 Masehi, dengan tema menunaikan hak-hak Nabi SAW. Sebagaimana kita ketahui bahwa ini adalah bulan di mana Rasulullah dilahirkan. Tentu kita sebagai umat Islam dan umumnya sebagai manusia begitu sangat bergembira dengan lahirnya Rasulullah, karena bagaimana tidak, lewat Rasulullah kita meyakini bahwa kebenaran Islam itu semakin kuat, dan bagaimana cara kita beribadah, alhamdulillah sebagaimana yang sudah kita ketahui sudah dicontohkan semuanya oleh Rasulullah. Tentu ini menjadi sesuatu yang patut kita syukuri tentunya ya, karena dengan hadirnya Rasulullah kita semakin memahami bagaimana fitrah kita tersalurkan, bahwa salah satu naluri yang Allah anugerahkan itu bahwa seluruh manusia itu sama, yaitu mengkultuskan begitu ya sesuatu yang lebih hebat. Nah, tentunya dalam hal ini kita memahami bahwa Allah itu adalah yang menciptakan kita. Bagaimana kita cara bersyukur, alhamdulillah sudah dicontohkan oleh Rasulullah SAW, yang memang kebetulan di bulan ini adalah bertepatan dengan lahirnya beliau, baginda Rasulullah SAW, setelah kurang lebih sekitar ratusan tahun ya diangkatnya Nabi Isa begitu ya. Jadi kalau kita meyakini sebagai kaum muslim bahwa Nabi Isa itu tidak wafat, tetapi diangkat oleh Allah, diselamatkan dari pengejaran bangsa orang-orang Yahudi gitu ya, dan insya Allah nanti di akhir zaman Nabi Isa akan kembali diturunkan oleh Allah. Jadi Nabi Isa tidak wafat. Nah, di masa Nabi Isa diangkat sampai lahirnya Rasulullah itu kurang lebih sekitar ratusan tahun ya, kalau tidak sekitar 500 tahunan mungkin ya. Dan di masa ratusan tahun itu banyak umat manusia yang pada akhirnya kehilangan arah begitu. Ketika Nabi Isa menyampaikan begitu ya dakwahnya, firman-firman Allah, saat itu ada yang mengikuti, ada juga yang membangkang, dan apalagi setelah Nabi Isa tidak ada begitu ya. Dan alhamdulillah setelah turunnya Rasulullah, semua sesuatu yang melenceng-melenceng kemudian diluruskan lagi dan disempurnakan oleh baginda Rasulullah SAW. Baik, apa saja sebetulnya hak-hak Nabi SAW yang harus kita tunaikan? Nah, insya Allah pada sore ini kita bahas. Alhamdulillah di tengah-tengah kita sudah hadir guru kita semuanya, yaitu Ustadz Beni, dan pembicara kedua kalau di jadwal itu Ustadz Fauji.
kebetulan saat ini masih belum bergabung, ya mudah-mudahan nanti di tengah-tengah beliau bisa bergabung di tengah-tengah kita. Baik, kita langsung saja kita menyimak sama-sama apa sih hak-hak Nabi SAW yang harus kita tunaikan, terlebih kita sebagai kaum muslim. Kita sama-sama simak pemaparannya yang insya Allah akan dipaparkan langsung oleh guru kita Ustadz Dene Kurnia. Baik Ustadz, tafadhol. Ya, baik. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Rabbi shalli sadri yassir amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbi zidni ilman wa rzuqna fahman. Alhamdulillah, alhamdulillah di di kesempatan kali ini kita bisa bertemu kembali di bedah kafah ya edisi 216 yang tadi disampaikan, yang akan kita bahas ya pada kesempatan kali ini adalah tentang menunaikan hak-hak Nabi SAW. Namun sebelumnya sebelum kita membahas, nanti mungkin akan dibahas oleh Ustaz yang akan Ustaz Fauzi ya, akan membahas lebih rinci lagi ya. Nah, di sini saya akan sampaikan terkait dengan bagaimana baginda Nabi SAW, di mana kelahiran beliau ya, atau kedatangan beliau itu adalah merupakan kabar gembira. Ya. Jadi berupa kabar gembira akan datangnya seorang nabi di akhir zaman, ya, nabi terakhir, nabi dan rasul terakhir, gitu. Dan itu merupakan kabar gembira bagi semua manusia. Pun disampaikan di dalam kitab-kitab sebelumnya, ya, baik itu di dalam kitab Taurat maupun di dalam kitab Injil, ya, terkait dengan adanya kabar gembira akan lahirnya seorang nabi penutup, ya, penutup para nabi, ya, dan itu disampaikan, ya, disampaikan. Bahkan terkait dengan hal ini, ya, bagaimana di dalam kaitannya dengan hal ini, di dalam Quran surat Ali Imran ayat 81 ya, disampaikan bahwa Allah Subhanahu wa taala berfirman ya, di dalam ayat ini terkait dengan Allah Subhanahu wa taala mengambil perjanjian, ya, mengambil perjanjian dari para nabi terkait dengan kesaksian yang mereka kepada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Nah, dan kabar gembira dalam kitab-kitab suci, ya, sebelumnya baik itu di dalam Taurat maupun Injil, itu juga menjelaskan tentang akan lahirnya seorang nabi dan rasul yang dinantikan. Ya. Nah, di sini sebagai contoh misalnya di dalam Taurat, ya, di dalam Taurat itu menjelaskan tentang kedatangan Hamdut sebagai seorang nabi. Hamdut berarti orang yang dipuji seluruh umat, ya. Dan kata Hamdut dalam bahasa Arab itu adalah Mahmud, ya. Mahmud atau yang dipuji, atau Muhammad yang dipuji dan sebagainya, ya. Demikian. Jadi di sini dijelaskan bahwa
terkait dengan hal itu disampaikan ya di dalam Taurat. Nah, kemudian juga di dalam Injil juga sama. Ya, di dalam Injil Barnabas juga sama. Yang tadi disampaikan oleh Ustaz Yadi, ya. Jadi di dalam kitab Taurat tidak hanya menyebutkan silsilah keturunan baginda Nabi yang diutus saja, tapi juga menentukan masa kedatangannya. Ya. Dan ini dalam kabar Nabi Daniel, ya, ketika ia dalam penahanan itu disampaikan ya, bahwa mimpi Nabi Daniel ini bermakna ya terkait dengan nanti di isinya pasalnya gitu ada di buku ini. Jadi masa turunan jadi bahwa masa turunnya hukuman kepada Bani Israel ketika itu adalah 490 tahun hingga datang kepada mereka kelapangan yang dibawa oleh penutup para nabi. Jadi kita ketahui disebutkan di sana bahwa permulaan turunnya azab kepada Bani Israel ya, ketika itu yaitu pada tahun 1302 Masehi ya, ketika Kaisar Adrianus mengirim tentara menyerang mereka dan meruntuhkan kota mereka yakni Yerusalem ya. Dan tidak ada satupun yang tersisa. Kemudian penindasan terhadap mereka terus berlangsung hingga tahun 628 Masehi, di mana pembebasan kota Al-Quds itu dilakukan oleh kaum muslim. Mereka tidak bisa hidup tenang selain dalam waktu sekitar 14 tahun ketika pasukan Persia memasuki Yerusalem dan menghilangkan kezaliman yang menimpa bangsa Yahudi. Nah, jadi kalau dihitung-hitung itu sekitar 490 tahunan jadi sampaikan ya. Jadi itu yang kabar gembira juga di dalam di dalam Taurat. Kemudian juga di dalam Injil ya kabar gembira tentang kenabian Muhammad SAW ya. Sebagaimana halnya kitab Taurat yang memberitakan kabar gembira tentang kenabian Rasulullah SAW itu dijelaskan di sini bahwa Injil mengabarkan tentang paraslet atau bahasa Yunani yang jika diterjemahkan ke dalam bahasa Ibrani ya, itu berarti yang terpuji sifatnya. Di mana dalam bahasa Arab dinamakan Mahmud atau Muhammad atau Ahmad. Nah, ini pendapat yang dipegang oleh penerjemah Injil Barnabas. Jadi disampaikan di sini bahwa ini di dalam pasal 41 ya. Nah, karena Allah menganugerahkan kepada kalian ruhnya sebagai kenabian. Ketika aku melihatnya, aku terhibur dan berkata, wahai Muhammad, semoga Allah bersamamu dan menjadikan aku berhak mengikuti perjalanan alas kakimu. Karena jika aku memperoleh hal ini, maka aku menjadi Nabi Agung dan orang yang disucikan Allah. Itu di dalam kitab Injil. Dan tidak hanya di dalam kitab Taurat maupun kitab Injil, manusia pun ya itu mengetahui tentang kenabian beliau Shallallahu Alaihi Wasallam berdasarkan kabar gembira yang tercantum di dalam Taurat dan Injil dan kepastian waktu kedatangan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dalam Taurat itu telah diketahui oleh semua orang ya ketika itu ya. Jadi turun temurun ya sampailah berita itu tersebar di antara manusia menjelang tibanya waktu pengangkatan seorang nabi sehingga perbincangan masalah itu senantiasa ada ya, dalam pikiran dan lisan semua orang sehingga masalah datangnya kenabian itu menjadi
buah bibir, jadi sabibir hiji, ya, menjadi bahan pembicaraan, ya, menjadi opini umum, ya, manusia ketika itu, ya. Dan hal tersebut juga disampaikan, ya, oleh adanya para pendeta, para rahib yang menyampaikan tentang kabar gembira ini. Sebagai contoh misalnya, bagaimana pemberitahuan Bahiro, ya, seorang pendeta di Busro ketika Rasulullah pergi berdagang bersama pamannya ke Syam. Kemudian juga pemberitahuan Nasturo, seorang rahib, ya, tatkala Nabi SAW pergi ke Syam untuk kedua kalinya yang ditemani Maisarah untuk menjual barang dagangan milik Khadijah binti Khuwailid yang dinikahinya setelah itu. Ya. Kemudian juga pemberitahuan pendeta Amuriah yang menjadi tempat pengaduan masalah oleh Salman, oleh sahabat Rasulullah SAW, yaitu Salman Al-Farisi radhiyallahu an, ketika merasa kematian sudah dekat dan ia berwasiat kepada Salman, masa datangnya seorang nabi yang diutus membawa agama Ibrahim semakin dekat, di mana ia muncul di tanah Arab. Tempat hijrahnya adalah daerah di antara dua daerah yang berbatu, dan di antara dua daerah tersebut terdapat kurma. Nabi tersebut mempunyai tanda-tanda yang tidak bisa disembunyikan. Ia memakan hadiah tetapi tidak memakan sedekah. Di antara kedua bahunya terdapat cap kenabian. Jika engkau bisa pergi ke daerah tersebut, pergilah engkau ke sana. Nah, kemudian juga ada pemberitahuan dari Saif bin Zuyazan, ya, terkait dengan tentang dekatnya kedatangan seorang nabi. Ya. Kemudian juga pemberitahuan pendeta Buka di negeri Syam, ya, kepada Aban bin Sa'id tentang semakin dekatnya kedatangan Muhammad SAW sebagai seorang nabi. Ya. Seperti itu. Bahkan Aban berkata dia memberitahukan beberapa ciri-cirinya dan sungguh tidak meleset sedikit pun ciri-ciri yang ia sebutkan itu. Lalu ia berkata kepadaku, demi Allah dia itu seorang nabi dari umat ini dan demi Allah dia akan dimenangkan olehnya. Nah, kemudian juga pemberitahuan dari para rahib Yahudi, ya, tentang semakin dekatnya kenabian beliau, ya. Sebagaimana disampaikan bahwa pemberitahuan Ibnu Al-Hayyiban yang pergi dari negeri Syam dan singgah di Bani Quraidah, ya, Bani Quraidah. Kemudian wafat 2 tahun sebelum datangnya kenabian. Nah, menjelang wafatnya ia berkata kepada Bani Quraidah, wahai sekalian orang Yahudi, menurut kalian apa yang menyebabkan aku pergi dari bumi Khamar dan Khamir, ya, atau ragi, yakni Syam, ke bumi yang dipenuhi kemiskinan dan kelaparan, yakni Hijaz. Ya. Mereka berkata, engkau lebih tahu. Ibnu Al-Hayyiban berkata, aku datang ke negeri ini tiada lain untuk menunggu keluarnya atau diangkatnya seorang nabi di mana masanya sudah begitu dekat dan aku berharap nabi itu telah diutus sehingga aku bisa mengikuti. Kemudian juga apa yang diceritakan oleh Salamah bin Salam bin Waqsi. Beliau seorang sahabat yang termasuk pejuang Badar. Ia berkata, kami mempunyai tetangga Yahudi dari Bani Abdul Ashhal yang bernama Yusya. Ia memberi isyarat dengan tangannya menuju ke arah Makkah dan Yaman. Seraya berkata, seorang nabi telah diutus dari arah negeri-negeri ini. Mereka berkata, siapa yang akan melihatnya? Maka ia melihatku kepada Salamah. Dan aku adalah orang yang paling muda di antara mereka. Ia berkata, jika umur anak ini telah sempurna atau dewasa, maka ia akan bertemu dengannya. Dan ternyata memang benar. Kemudian perkataan-perkataan itu pun tersiar dan tersebar di antara orang Yahudi dan selain. Sehingga mencapai derajat qat'i, ya, pasti menurut mereka. Ya. Dan berdasarkan hal itu, seringkali, ya, orang Yahudi berkata kepada penduduk Madinah, sekarang telah dekat masa diutusnya seorang nabi, kami akan membunuh kalian bersamanya sebagaimana Ad membunuh Iram. Gitu.
Jadi demikian apa istilahnya santernya ya terkait dengan akan tibanya atau akan lahirnya atau akan datangnya seorang nabi dan rasul penutup ya. Dan disebutkan ciri-cirinya, silsilahnya dan kapan akan datang gitu, ya. Dan ini menjadi pembicaraan yang apa istilahnya apa sabibir hiji di Sundanya, jadi apa menjadi opini. Kemudian juga bagaimana mimpi Abdul Muthalib, ya, bagaimana mimpi kakek baginda Rasulullah SAW, di mana dia menceritakan mimpinya. Jadi pada suatu malam aku tidur di ruanganku dan bermimpi melihat sebatang pohon yang tumbuh. Pucuknya menggapai langit, dengan dahan dan rantingnya pohon itu memukul masyrik dan maghrib. Lalu aku melihat cahaya yang bersinar dari pohon itu, dan lebih terang dari cahaya matahari dengan 70 kali lipat. Aku melihat Arab berkilauan. Kemudian aku melihat satu kabilah dari Quraisy bergelantungan di dahannya. Dan aku melihat satu kaum dari Quraisy ingin memotongnya. Jika mereka sudah dekat dengan pohon itu, mereka dihalau oleh seorang pemuda yang belum pernah aku lihat begitu tampan wajahnya dan begitu harum wangi tubuhnya. Kemudian pemuda itu mematahkan punggung mereka dan mencongkel matanya. Lalu aku mengangkat kedua tanganku untuk mengambil bagian keuntungan dari pohon itu. Maka si pemuda itu melarang aku. Aku berkata, untuk siapakah bagian keuntungan itu? Pemuda itu berkata, untuk mereka yang bergelantungan di pohon itu dan mendahului engkau memperolehnya. Lalu aku bangun dalam keadaan ketakutan. Nah, sangat jelas untuk menjelaskan mimpi ini bahwa pohon tersebut adalah Islam dan pemuda itu adalah baginda Rasulullah SAW, sedangkan mereka yang bergelantungan di pohon tersebut adalah para sahabat Rasulullah SAW. Jadi demikian bagaimana kepastian kebenaran akan adanya kabar gembira akan datangnya seorang nabi dan rasul untuk baginda Rasulullah SAW, yang itu dinantikan oleh semua orang. Jadi inilah bagaimana keistimewaan yang Allah persiapkan untuk kedatangan atau lahirnya Nabi Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Dan tentunya kita sebagai umatnya pada saat ini kan apa istilahnya bagaimana tentang kisah sebelum baginda Nabi dilahirkan. Dan kita mendapati kita lahir di saat dimana baginda Nabi sudah tiada gitu ya seperti itu. Nah maka bagaimana kita mencurahkan rasa kegembiraan ya, kegembiraan kalau waktu saat itu sebelum baginda Nabi datang itu kegembiraan akan datangnya gitu. Sementara kita pada posisi di mana kita sudah ditinggalkan oleh baginda Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Namun tetap kita harus ada di dalam diri kita ini suatu hal yang gembira ya, rasa gembira, gitu. Rasa gembira akan baginda Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Maka dari itu sangat wajar kalau misalnya umat Islam itu senantiasa mengingat-ingat tazkirah terkait dengan kelahiran baginda Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Dan tentunya kaum muslim ya, itu banyak mereka kemudian bagaimana
mencurahkan rasa kegembiraan, mencurahkan rasa kegembiraan. Tidak hanya karena telah diutusnya baginda Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, tapi karena kaum muslim adalah orang-orang yang mengimani Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Jadi tidak hanya kabar gembira sebagaimana orang-orang Bani Israel, kemudian orang-orang sebelum lahirnya baginda Nabi SAW, tapi kita pada posisi di mana kita sudah beriman kepada Rasulullah SAW meski kita belum pernah bertemu, seperti itu. Maka dalam hal ini disampaikan bahwa rasa gembira itu akan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam ini adalah ciri atau bentuk kecintaan seseorang kepada baginda Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Nah, demikian ya. Barangkali sudah ada itu. Sebentar. Ustaz Fauzi sudah ada tadi. Dacan Rupi nama. Satu aja belum hadir. Ya. Baik. Apa istilahnya? Mengingat bagaimana sebelum kan, dan ternyata bukan hanya kita ya menantinya, bahwa baginda Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dinantikan oleh semua orang. Jadi Nabi dan orang, jadi mereka juga misalnya yang beriman kepada umat Nabi Isa maupun, dan ini juga merupakan doa dari Nabi Ibrahim alaihissalam kepada Allah, pernah berdoa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala agar diturunkan yang putus-putus suaranya, ayat-ayat Allah dan mengajarkan kepada mereka, ya, maksudnya mengajarkan Al-Quran dan Sunnah serta mensucikan mereka. Dalam Quran surat Al-Baqarah ayat 9 baca terkait dengan baik, mungkin itu sebagai nanti terkait dengan hak mati dan menunaikan hak Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, mudah-mudahan baik. Alhamdulillah. Jazakallah Sadani atas pemaparannya, luar biasa ya. Jadi bagaimana sebetulnya lahirnya Rasulullah SAW itu sudah dikabarkan ya tadi. Bahkan ciri-cirinya sudah juga dikabarkan sebelumnya. Kurang lebih 490 tahun dari jarak Nabi Muhammad kepada Nabi Isa ya, dari Nabi Isa kepada Nabi Muhammad. Dan memang sebagaimana kita ketahui di antara kaum muslim sendiri saat ini begitu ya, ada yang mengimani tentang adanya Rasulullah SAW, beriman kepada Nabi Muhammad, tetapi tidak mengimani bahwa Rasulullah itu adalah Nabi terakhir. Ya, itu ada yang mengaku Islam, tetapi tidak mengimani kalau Nabi Muhammad itu adalah Nabi terakhir, gitu ya. Yang sebagaimana kita ketahui bahwa penyebaran agama itu, ya, yang mengaku agama Islam itu
itu sudah banyak juga di tengah-tengah kita. Nah, ini yang harus kita waspadai ya, karena dengan tidak mengimaninya tentang Nabi Muhammad SAW, termasuk bahwa beliau itu adalah Nabi terakhir, berarti itu sesuatu yang memang tidak sempurna keimanannya ya, tidak sempurna. Maka ini memang harus hati-hati di antara kita saling mengingatkan, terutama di antara keluarga kita. Baik, hadirin rahimakumullah, barangkali di antara yang hadir saat ini ada yang akan ditanyakan, ya. Silakan bisa langsung chat begitu ya, atau kalau mau bertanya langsung bisa raise hand. Insya Allah tadi Ustadz Pauji sih sebetulnya informasinya mau hadir, tapi mungkin masih ada kendala jadi tidak bisa hadir di tengah-tengah kita. Insya Allah di tengah-tengah kita juga selain Ustadz Deni ada Ustadz Abu begitu ya, bisa saling diskusi terkait bagaimana kita menunaikan hak Nabi SAW. Nah, ini tadi belum sempat banyak dibahas oleh Ustadz Deni ya, jadi terkait apa sih dan bagaimana kita caranya menunaikan hak-hak gitu ya, hak-hak Nabi SAW. Bagaimana beliau itu begitu sangat, kalau kita baca begitu ya, detik-detik Rasulullah saat Rasulullah mau dipanggil oleh Allah begitu, itu sangat luar biasa ya. Bahkan di saat-saat itu yang ditanya oleh Rasulullah itu bukanlah keluarganya gitu ya, tetapi justru kita sebagai umatnya yang sebetulnya Rasulullah sendiri belum pernah bertemu dengan kita. Dan insya Allah kita termasuk orang-orang yang sama-sama merindukan beliau, walaupun kita juga sama belum pernah bertemu dengan Rasulullah. Maka beruntunglah bagi kita yang senantiasa merindukan, dan mudah-mudahan juga kita termasuk orang-orang yang senantiasa dirindukan oleh Rasulullah SAW. Baik, alhamdulillah di sini sudah ada masuk pertanyaan ya. Bagaimana dulu? Nah, ini pertanyaan tadi saya singgung terkait ada sebagian yang mengaku kaum muslim, yang mengaku orang Islam begitu ya, tetapi tidak mengakui kalau Rasulullah itu adalah sebagai nabi terakhir. Nah, ini pertanyaannya, lalu bagaimana dengan rukun iman dan rukun Islamnya bagi yang tidak mengakui bahwa Nabi Muhammad itu adalah nabi terakhir? Baik, jazakallah atas pertanyaannya. Baik, mungkin Ustadz ini bisa langsung menanggapi dari pertanyaan ini. Saya ulangi pertanyaannya, bagaimana dengan rukun iman dan rukun Islamnya bagi yang tidak mengakui Nabi Muhammad itu sebagai nabi terakhir? Saya Deni bisa menangkap pertanyaannya? Rukun Islam tentunya ini terkait dengan seorang muslim ya, seorang muslim. Jadi, mungkin kan ada seorang muslim yang kemudian tidak mengakui baginda Nabi sebagai Nabi dan Rasul terakhir. Ya. Berarti mengakui ada Nabi dan Rasul setelahnya kan gitu ya. Setelahnya kan seperti itu. Nah, itulah yang kemudian yang dilakukan atau yang kemudian diyakini oleh pengikut Ahmadiyah kan seperti itu. Yang menolak Rasulullah SAW sebagai penutup para nabi dan rasul. Mereka malah mengimani Mirza Ghulam Ahmad sebagai nabi terakhir. Padahal kan dijelaskan di sini dalam hadis riwayat Muslim ya, bahwa Rasulullah SAW telah bersabda, aku adalah al-aqib, yang paling belakang. Al-aqib yaitu nabi yang tidak ada lagi nabi sesudah. Jadi jelas ya. Jadi kalau tidak
beriman kepada Rasulullah SAW sebagai Nabi dan Rasul terakhir, ya berarti dia menolak, berarti kan menolak Rasulullah SAW sebagai penutup para Nabi dan Rasul. Nah, padahal ini adalah merupakan kewajiban, ya, salah satu kewajiban seorang Muslim untuk meyakini hal ini. Jadi kalau dia tidak meyakini, ya berarti istilahnya dia hilang tuh keyakinan dia kepada Nabi dan Rasul sebagai Nabi dan Rasul terakhir. Ya, sebagaimana yang disampaikan di sini, ya salah satunya adalah para pengikut Ahmadiyah. Kita kita jelaskan bahwa ya mereka itu berarti sudah keluar dari Islam kalau tidak mengakui baginda Nabi SAW itu sebagai penutup para Nabi dan Rasul. Atau ada Nabi dan Rasul setelah baginda Nabi SAW. Allahu a'lam bishawab. Ya, itu ringkasannya ya seperti itu. Jadi itu keimanan terhadap Rasulullah itu adalah sesuatu yang mutlak begitu ya. Ketika tidak mengimani, ya seperti tadi bahwa mengimani bahwa mengimani keberadaan Nabi Muhammad, tetapi tidak mengimani kalau Nabi Muhammad itu adalah Nabi terakhir begitu ya. Nah ini sudah rusak begitu keimanannya. Jadi bagaimana tidak kita ada sebagian kaum Muslim mengimani, lalu ketika di sisi lain ya mereka juga mengimani Nabi selain Nabi Muhammad. Tentu ajarannya juga walau alam kita nggak tahu ya, seperti apa itu ajarannya. Otomatis kalau mengimani Nabi lain berarti punya ajaran tersendiri, punya tata cara ibadah tersendiri begitu. Yang itu tidak patut disebut sebagai seorang yang beragama Islam gitu, karena Islam itu sudah jelas begitu ya. Tata cara beribadahnya sudah jelas, sudah dicontohkan. Kalau itu keluar dari apa yang sudah dicontohkan, ya berarti dia sudah rusak keimanannya ya, sudah tidak lagi layak disebut sebagai seorang kaum Muslim begitu ya, sebagai agama Islam ya. Dan sebetulnya kita juga sering menyaksikan ya bagaimana ada golongan-golongan itu tertentu yang memang mengaku Islam, tetapi ketika tata cara sholatnya berbeda begitu ya. Ini sangat mengkhawatirkan ya di satu sisi. Kalau misalkan mereka mengakunya bukan agama Islam, mungkin tidak terlalu dipermasalahkan ya. Apalagi di tengah-tengah gembar-gembor negeri ini yang dikatakan negeri yang demokratis begitu. Tidak masalah, tapi yang jadi masalah yang membuat kita kadang menjadi jengkel dan marah begitu ya, ketika ada sebagian manusia begitu mengaku Islam tetapi memiliki tata cara tersendiri, terutama ketika ibadah sholatnya. Beberapa tahun yang lalu kita pernah dihebohkan dengan berita-berita seperti itu ya. Yang lebih mengkhawatirkan lagi, justru ada sebagian juga di antara anak-anak muda begitu ya yang melakukan penghinaan begitu ya, dengan melakukan sholat, joget-joget dan sebagainya. Itu hanya sebatas lelucon dan sebagainya, dan itu terus berulang hal seperti itu, seolah-olah bahwa kaum Muslim saat ini dengan berbagai cara begitu ya dirongrong begitu, dirusak keimanannya. Mudah-mudahan kita senantiasa dihindari dari ajaran-ajaran seperti itu, bahwa kita senantiasa harus berpegang teguh dengan apa yang sudah digariskan oleh Rasulullah SAW, dicontohkan oleh Rasulullah SAW. Bahkan ada sesuatu yang saat ini ya banyak sekali dari orang-orang yang mengaku Islam, tetapi tidak meyakini kalau Islam itu tidak meyakini kalau Islam itu adalah agama yang sempurna. Ya. Contohnya begini, hanya sebatas Islam itu ketika beribadah saja. Maka di luar itu Islam nggak usah dibawa-bawa. Itulah yang dinamakan dengan sekuler ya. Jadi kalau urusan-urusan
di luar sholat begitu, zakat, puasa, kadang ada celotehan-celotehan yang memang itu sangat berbahaya ya. Sudahlah kalau untuk urusan seperti ini nggak usah bawa-bawa agama dan sebagainya. Padahal Islam itu tidak bisa dipisahkan ya. Bahwa semua tingkah laku perbuatan kita itu harus sesuai dengan apa yang sudah dicontohkan dalam Islam. Dan kita meyakini bahwa Islam itu adalah agama yang sempurna dan benar. Dikatakan benar berarti di luar itu salah. Dan dikatakan sempurna berarti semua aturan kehidupan, semua tata cara, semua bagaimana problematika kehidupan kita di dunia, bahkan gambaran nanti di akhirat itu pasti ada dalam Islam. Karena kita meyakini itu adalah Islam itu adalah agama yang sempurna. Nah, pertanyaan penting yang harus dijawab oleh kaum muslim saat ini, terutama bagi mereka yang masih mempertanyakan kesempurnaan Islam, terutama yang paling banyak sekali kaum muslim saat ini, dewasa ini tidak begitu dipahami, yaitu bagaimana cara pemerintahan. Ya, seolah-olah bahwa urusan pemerintahan itu tidak usah bawa-bawa agama. Seolah-olah bahwa urusan pemerintahan itu tidak ada dalam Islam. Kalau urusan pemerintahan tidak ada dalam Islam, berarti kita tidak meyakini kalau Islam itu adalah agama yang sempurna. Lalu kalau kita tidak mencontoh cara Rasulullah, bagaimana Rasulullah bernegara, bagaimana Rasulullah mengurus umat ya, kepentingan umat ya, dalam hal ini bernegara, menjadi seorang pemimpin, lalu kita akan mencontoh ke siapa? Begitu. Sementara kita dituntut untuk senantiasa mencontoh Rasulullah, begitu ya. Pasti Rasulullah itu pernah mencontohkan hal seperti itu. Tidak mungkin tidak. Nah, ini yang harus dipahami karena ini adalah institusi yang penting bagi kita. Ya, apalagi kalau kita insya Allah yang hari di sini semuanya kemarin nonton ya film JKDN, luar biasa itu. Itu fakta-fakta yang tidak bisa terbantahkan bagaimana khilafah itu bahkan diyakini begitu ya, bukan hanya khilafahnya yang sudah kaum muslim di Indonesia, di Nusantara ya saat itu berbaiat kepada khalifah saat itu ya, kalau kemarin dari Utsmaniyah ya, tetapi kita menunjukkan di satu sisi keimanan penduduk Nusantara itu begitu sangat kuat. Itu kan tidak mungkin kalau hanya setahun dua tahun, tetapi pasti dibina oleh guru-guru sebelumnya yang memang notabene kalau kita lihat sejarah ya, ternyata ya ada yang meyakini, ada fakta bahwa Islam masuk ke Nusantara itu sekitar abad ke-7 ya, 700. Jadi memang kalau abad seperti itu berarti bisa jadi zamannya para sahabat. Bahkan ada yang mengatakan bahkan ketika zamannya Rasulullah, Islam sudah sampai kepada Nusantara, wilayah Nusantara ini. Yang saya terakhir baca itu katanya ketika zamannya para sahabat bahwa Islam itu sudah masuk kepada wilayah di Nusantara ini. Masya Allah ya, itu luar biasa sekali. Kita baru tahu bahwa kakek moyang kita itu ya, nenek moyang kita itu adalah seorang yang hebat begitu ya. Dan ini banyak yang dikaburkan. Tentu ini menjadi sesuatu begitu yang menjadi harus kita menguatkan, bagaimana tidak bahwa di negeri ini adalah satu-satunya, bukan satu-satunya, tetapi salah satu yang paling banyak dinantikan ya, kebangkitan Islam itu adalah di negeri ini, karena negeri ini adalah negeri yang paling banyak yang beragama Islamnya seluruh dunia dibandingkan dengan negara-negara lain. Ya, baik, itu sekilas. Jadi memang rukun iman dan rukun Islamnya seperti apa, walau alam kalau Ahmadiyah, kalau saya sendiri sih tidak tahu apakah mereka ada rukun iman, rukun Islamnya begitu ya. Apalagi dengan tadi ya, mereka tidak mengimani bahwa Rasulullah itu adalah sebagai nabi terakhir, tetapi justru mengimani orang lain sebagai nabi terakhir begitu. Ada nabi lain selain Nabi Muhammad. Kemudian ini masih di pertanyaan yang sama ya, lanjutan yang tadi. Berarti rukun iman dan rukun Islamnya berbeda ya. Kalau saya pribadi sih nggak tahu. Mungkin Ustadz ini bisa menambahkan apakah Ahmadiyah ini memiliki juga meyakini terkait adanya rukun iman, rukun Islam begitu, dan seperti apa begitu. Apakah berbeda dan sebagainya? Kalau saya sih
Tidak tahu. Mungkin Ustadz ini barangkali ada apa gambaran atau ada pernah mendapatkan informasi terkait ini? Apa ada Ustadz? Sama, saya juga tidak tahu. Jadi apa ya, mungkin pertanyaan ini kalau dialamatkan kepada mereka ya yang pengikut Ahmadiyah ya mungkin bisa dijelaskan karena tentunya rukun iman dan rukun Islam itu adalah perkara yang apa istilahnya perkara pokok ya bagi seorang muslim. Artinya kalau salah satu saja kemudian diingkari ya sudah berarti mengingkari semua begitu. Jadi apa rukun iman itu kan semuanya harus diimani, tidak hanya sebagian saja. Kemudian rukun Islam juga sama. Sebagai ciri mandiri, ya, ciri pokok ya, dari seorang Muslim yaitu ada rukun Islam itu. Ya, dia bersyahadat, ya, dalam bersyahadat itu kan jelas. Ya, Muhammad asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Muhammad Rasulullah khataman nabi. Nabi yang terakhir. Karena kalau begini implikasinya kalau orang itu mengimani ada Nabi dan Rasul setelah baginda Nabi SAW, nanti implikasinya akan meluas ya. Nanti mereka Nabi dan Rasul ini membawa risalah ya kan, kemudian membawa kitab juga seperti itu, menyeru juga ya, punya syariat juga kan gitu. Seperti itu. Jadi jelas ini tidak berkaitan sebenarnya kalau membincangkan mereka dengan pandangan kita seorang Muslim, karena mereka sudah menolak Rasulullah SAW sebagai penutup para nabi dan rasul. Ini sudah pembahasan rukun iman, rukun Islam sudah beda lagi, sudah lain lagi gitu, lain pembahasan lagi. Tapi kalau misalnya ada yang masih seorang Muslim, misalnya ada seorang Muslim kemudian meminta penjelasan tentang bagaimana rukun Islam, bagaimana rukun iman, nah itu baru bisa kita jelaskan. Demikian. Allahu a'lam bishawab. Ya, kalau saya mencurigai sih beda pasti ya rukun iman, rukun Islamnya. Karena bagaimana mungkin ya ini kan sesuatu yang secara logika saja bahwa jelas tadi disampaikan ya yang sudah disampaikan oleh Ustaz Dani bahwa Rasulullah itu bagaimana kedatangannya, ciri-cirinya dan informasi bahwa Nabi Muhammad itu adalah Nabi terakhir itu kan ada di dalam Al-Quran ya. Sementara Al-Quran sendiri adalah di antara rukun iman begitu, di antara ada di rukun iman. Berarti memang untuk para pengikut Ahmadiyah khususnya itu kemungkinan tidak mengimani Al-Quran ya, karena mereka mengimani Nabi setelah Nabi Muhammad yang otomatis tadi disinggung Ustaz ini, kemungkinan kalau selain Nabi Muhammad berarti ada kitabnya juga kemungkinannya, berarti artinya tidak mengimani Al-Quran sebagai kitab suci gitu ya, dan kitab yang sempurna begitu ya, berarti memang meyakini kalau Al-Quran itu tidak sempurna ya, berarti mereka meyakini ada yang lebih sempurna dari Al-Quran, yaitu ajaran-ajaran yang dibawa oleh yang mereka anggap sebagai nabi ya, sebagai nabi terakhir. Walau alam apakah dianggapnya sebagai nabi terakhir atau mungkin mereka mengimani lagi setelah nabi yang ini ya, yang siapa Mirjam itu setelah meninggal, apakah mengimani lagi begitu nabi setelah nabi yang itu, walau alam sih ya. Kita juga tidak tahu ya sampai seperti apa. Tapi yang jelas ada sesuatu yang harus kita
tarik benang merahnya begitu ya. Kenapa ini sampai terjadi di kaum muslim? Kaum muslim itu dibenturkan atau bahkan disusupkan dengan paham-paham yang memang menjadikan kaum muslim itu terpecah begitu ya. Ada yang yang betul-betul seperti agama Islam begitu ya, tetapi ajarannya berbeda. Ada yang mirip-mirip sekali tetapi dibenturkan. Yang satu diangkat, yang satu diinjak, sehingga satu sama lain saling mengejek, saling menjatuhkan. Terus menerus umat Islam itu disebutkan dengan hal seperti itu. Kenapa bisa terjadi? Karena umat Islam saat ini tidak ada yang menyatukan. Umat Islam sengaja dikerat-kerat, dipotong-potong menjadi wilayah tersendiri yang merdeka. Yang dikatakan konon katanya bebas menentukan nasibnya. Sementara kita sebagai kaum muslim tentunya tidak bebas seperti itu, karena kebebasan kita itu justru harus menyandarkan segala sesuatu itu kepada sesuatu yang sudah ditetapkan oleh Allah. Manusia kalau diberi kebebasan tanpa aturan kacau begitu ya, rusak. Ya sebagaimana kondisi sekarang kita yakini bahwa kerusakan itu betul-betul terjadi di berbagai sektor. Yang tadi ya, kadang kalau misalkan kita merenung begitu ya, kita hidup di negeri yang mayoritas Islam, tetapi sepertinya apa yang kita rasakan, keputusan-keputusan dari mereka yang berkuasa saat ini seolah-olah begitu ya, menjaga begitu, seolah-olah melindungi dengan atas nama demokrasi, kebebasan begitu ya, ormas-ormas atau organisasi-organisasi atau paham-paham yang mirip-mirip dengan Islam tetapi ajarannya jauh sekali dari ajaran Islam. Itu seolah-olah dibiarkan begitu atas nama kebebasan, yang pada akhirnya umat Islam satu sama lain saling berbenturan. Nah, maka penting bagi kita untuk senantiasa belajar. Jangan sampai kita menjadi bagian orang-orang yang terpengaruh oleh hal-hal yang memang itu di luar dari Islam. Gitu. Ini pentingnya belajar, pentingnya berkelompok begitu ya. Karena kita dengan berkelompok kita bisa saling mengingatkan, bisa saling memberitahu, dan tentunya insya Allah kita senantiasa belajar gitu ya dengan adanya kelompok itu. Jangan istilahnya itu jangan sendirian, karena bagaimanapun kalau sendirian sebagaimana kita umpamakan satu batang lidi begitu ya, itu tidak akan kuat, pasti mudah patah. Tetapi kalau kita bersatu, diikat oleh rasa persatuan yang kuat, insya Allah menjadi sesuatu yang kuat. Apalagi apabila kita memiliki sebuah institusi yang besar, pasti hal ini yang tadi ya, perpecahan-perpecahan, yang menyimpang-menyimpang itu pasti diselesaikan apabila kita sudah memiliki sebuah institusi daulah ya, pasti akan terselesaikan dengan sendirinya dan akan diselesaikan dan akan dicegah, jangan sampai hal itu muncul terus ya, tidak seperti sekarang muncul lagi sehingga umat Islam itu disibukkan dengan memerangi gitu ya, seolah-olah seperti itu, dan memerangi saudaranya sendiri begitu ya. Jadi jauh-jauh memikirkan menyebarkan Islam kepada yang belum beragama Islam, tetapi justru umat ini seolah-olah disibukkan, sengaja dibentur-benturkan, disibukkan dengan mengurus hal-hal yang seperti itu. Ya, inilah kepentingan kenapa harus adanya ikatan yang kuat begitu ya, harus adanya sebuah institusi di mana institusi itu memiliki kekuatan ya, memiliki kewenangan untuk memutuskan segala perkara yang terjadi di kaum muslim saat ini. Yang paling penting menyatukan umat Islam ya. Bagaimana tidak, umat Islam saat ini di berbagai sektor begitu sangat mengkhawatirkan ya, di negeri kita seperti ini begitu ya. Mungkin alhamdulillah kita setidaknya masih mensyukuri kita tidak separah bagaimana saudara-saudara kita di negeri lain ya. Di Uighur sampai saat ini belum selesai, kemudian di Timur Tengah begitu ya, terus-terusan konflik, bahkan konflik mereka begitu sampai mengorbankan nyawa ya. Dan ini adalah tentu semangat bagi kita untuk supaya berjuang begitu ya, supaya institusi ini segera tegak ya, sebagaimana, karena ini adalah sesuatu yang sudah Allah janjikan, sesuatu yang sudah Rasulullah kabarkan bahwa kelak di hari zaman itu
akan tegak lagi daulah, ya, bahwa nanti umat Islam akan dipimpin lagi, akan disatukan lagi. Mudah-mudahan itu waktunya segera berakhir dan segera hadir begitu ya, dan kezoliman ini segera berakhir. Dan mudah-mudahan tentu kita berdoa bahwa kita itu termasuk orang-orang yang berjuang di antaranya. Karena tentu beda ya orang yang berjuang dengan orang yang hanya menonton. Ya, sebagaimana pertandingan bola mungkin ya, olahraga yang paling banyak digemari ya di negeri ini, khususnya bahkan di belahan dunia, itu sepak bola. Itu tentu ketika menang begitu ya, penonton itu sama-sama merasa bangga, sama-sama merasa bergembira. Tetapi beda kegembiraan seorang penonton dengan pemain gitu ya. Kalau pemain itu sudah bergembira, kemudian mendapatkan bonus, mendapatkan piala, mendapatkan penghargaan, namanya dipangpang begitu ya, disebutkan di berbagai media begitu, namanya disebutkan, diucapkan oleh banyak orang dan sebagainya begitu. Itu bedanya. Kalau hanya penonton, siapa yang akan menyebutkan penonton? Siapa yang akan memberikan piala kepada penonton begitu ya? Kalau hanya nonton doang ya. Nah, itulah pentingnya kita termasuk orang-orang yang berjuang di dalamnya, dan yang paling penting bahwa perjuangan kita ini mudah-mudahan menjadi hujah kita sehingga digolongkan oleh Allah termasuk orang-orang yang betul-betul beriman dan dilayakkan kita itu mendapatkan surganya. Amin ya Allah ya Rabbal alamin. Tentu ini adalah cita-cita yang sangat penting bagi kita, bahwa kita itu tujuan utamanya itu adalah surga, ya, bahwa di dunia itu hanya sementara. Maka hati-hati, jangan sampai jalan kita yang sudah lurus ini mudah dibelokkan, walaupun hanya sedikit ya. Mudah-mudahan kalau kita berjamaah itu terus ada yang mengingatkan, karena bengkok sedikit itu jangan sampai dianggap remeh, ya. Sebagaimana kalau kita melihat peluru kendali, rudal begitu ya, itu menceng sekian derajat saja otomatis gitu ya, dipastikan itu tidak akan sampai kepada sasaran. Karena mencengnya sedikit di sini, nyampe ke sananya itu bisa perbedaan jaraknya bisa sampai ratusan kilo bahkan ya. Jadi pasti tidak akan nyampe target sasaran. Maka pentingnya kita berjamaah itu ketika kita dirasa ada sesuatu yang belum kita paham atau khilaf kita, maka ada sahabat-sahabat kita yang mengingatkan untuk kembali lurus lagi, untuk kembali menapaki apa yang sudah Rasulullah contohkan begitu ya. Baik, hadirin rahimakumullah, silakan barangkali masih ada yang akan ditanyakan atau ada yang akan ditambahkan barangkali, atau yang kita bisa diskusikan terkait tema kita pada sore hari ini ya, menunaikan hak-hak Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Alhamdulillah pada sore hari ini sudah ada kurang lebih 10 ya. Kalau di sini di chat ada 11 orang gitu ya, termasuk panitia mungkin ya. Mudah-mudahan kedepannya semakin banyak lagi yang bisa bergabung, sehingga semakin banyak orang-orang yang akan mendapatkan kebaikan dari kajian-kajian kita. Nah, ini masih ada pertanyaan nyambung mungkin ya, bagaimana sistem perekonomian di zaman Rasulullah kalau saat ini yang dipakai bank dengan sistem kredit di mana terjadi adanya riba yang diharapkan oleh syariat Islam. Ya, ini bertanya terkait perekonomian ya. Apakah di dalam Islam itu ada bank begitu ya yang sekarang dipakai? Nah itu bank itu kaki tangannya kapitalis ya, bank itu. Itulah yang menjadi corongnya kapitalis itu adalah bank, adanya bank. Apakah di dalam Islam ada bank? Lalu bagaimana sistem perekonomian? Mungkin secara gambaran singkatnya insya Allah akan disampaikan oleh Ustadz Denny, dan mudah-mudahan nanti di kesempatan lain, karena kalau berkaitan dengan ekonomi saya rasa itu panjang begitu ya, dan luas sekali pembahasannya. Tetapi gambaran singkatnya mungkin Ustadz Denny akan menyampaikan bagaimana sih sistem perekonomian yang dicontohkan oleh Rasulullah. Kepada Ustadz, bagaimana ringkasan gambaran singkatnya terkait ekonomi Rasulullah yang dicontohkan? Kepada Ustaz. Ya, jadi gambaran sosial di masa baginda Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, ya, terutama ketika di Makkah itu disebutkan yang kita ketahui bahwa itu zaman jahiliyah, ya kan? Zaman jahiliyah.
Jadi baginda Nabi diturunkan itu, ya, diutus oleh Allah itu di tengah-tengah bangsa, ya, yang ketika itu jahiliyah, ya, bangsa jahiliyah. Artinya bukan hanya riba yang ada, jadi semua ya kemaksiatan yang mungkin sekarang juga kita bisa dapati, ya, bagaimana hal itu terjadi, gitu. Riba, kemudian minum khamar, gitu ya, kemudian perzinaan, ya, kemudian perjudian dan lain sebagainya. Itu ada, ya. Komplit, ya. Berbagai kemaksiatan itu di masa jahiliyah itu ada. Nah, makanya kedatangan kabar gembira akan datangnya Nabi dan Rasul itu dinantikan. Kenapa? Karena mereka merasa bahwa kehidupan selama itu, ya, selama mereka itu, selama belum tibanya Nabi dan Rasul yang akan menyelamatkan mereka itu, kondisinya yang seperti tadi, kondisi yang jahiliyah, ya, yang parah, pokoknya luar biasa lah, gitu ya, kerusakannya, gitu. Sehingga kabar gembira ini sangat dinantikan. Kedatangan Nabi dan Rasul ini sangat dinantikan oleh semua orang. Untuk apa? Untuk bisa menyelesaikan berbagai persoalan ini, untuk bisa menghilangkan kejahiliahan ini. Demikian. Dan itu hal yang terjadi ketika menjelang atau saat-saat tibanya diutusnya baginda Nabi sebagai Nabi dan Rasul. Nah, jadi demikian. Nah, terkait dengan, yaitu mungkin itu komentar saja, karena kalau untuk membahas tentang perekonomian nanti mungkin di sesi yang lain. Nah, untuk terkait dengan ini, ya, tentang bagaimana kita menunaikan hak Nabi, ya, baginda Nabi SAW, ya, yang paling utama itu adalah mengimani beliau sebagai utusan Allah, sekaligus penutup kenabian dan pembawa risalah terakhir. Gitu. Itu keimanan yang mutlak yang harus kita miliki sebagai seorang muslim. Gitu, ya. Kalau hak Nabi terhadap kita berarti kewajiban kita, gitu, ya kan? Kewajiban kita atas baginda Nabi SAW itu mengimani beliau sebagai utusan Allah sekaligus penutup kenabian dan pembawa risalah terakhir, dan mengimani Rasulullah sebagai satu kesatuan dengan seluruh keimanan yang lain, ya, tidak boleh dipisahkan, ya, dengan keimanan yang lain. Nah, ini justru yang kemudian, ya, ditolak atau dinafikan oleh orang-orang Yahudi, ya. Padahal dia tahu, ya, jadi mereka tahu bahwa akan ada Nabi dan Rasul itu namanya Ahmad, tahu, gitu, tapi mereka tidak mau, gitu, ya. Bahkan berupaya untuk mengganti istilah itu, istilah Ahmad, ya, Muhammad itu diganti dengan istilah yang lain, gitu, sehingga mereka bisa punya alasan, ya, untuk mengingkari baginda Nabi SAW. Begitu. Jadi begitulah memang, ya, mereka itu. Sehingga di sini kan dijelaskan, ya, di dalam Quran surat Al-Baqarah ayat 146, ya, yang artinya orang-orang Yahudi dan Nasrani yang telah kami beri Alkitab, ya, Taurat dan Injil, itu mengenal Muhammad seperti mereka mengenal anak-anaknya sendiri. Sungguh sebagian di antara mereka menyembunyikan kebenaran, padahal mereka mengetahui. Ya, jadi kalau misalnya tadi disebutkan tidak kesal gembleng, masih
masih mengakui ada Nabi dan Rasul setelahnya, itu di masa Rasulullah juga sudah ada itu, ya, yang mengaku Nabi dan Rasul setelah baginda Nabi. Apa yang dilakukan? Dia diperangi. Jadi yang jadi masalah, jadi sebenarnya ini pembahasan nanti ke depannya itu sebenarnya ini pembahasan tentang apa yang menjadi akar permasalahan bagi umat ini. Ya. Itu dijelaskan di dalam sebuah kitab itu bahwa akar permasalahannya itu digambarkan bagaimana kalau ada seperti tadi ya, Nabi dan Rasul yang mengaku Nabi dan Rasul gitu kan, setelah baginda Nabi SAW dibiarkan kan seperti itu. Kemudian ketika ada yang murtad dibiarkan, ya kan? Kemudian ada yang berzina, kedua-duanya atau salah satunya sudah menikah, pernah menikah, ya, tidak dihukum rajam, tidak dihukum rajam berarti tidak dibunuh dia. Kemudian juga hal-hal yang kemudian itu sebenarnya harusnya dilakukan seperti itu gitu ya. Tapi ketika itu tidak dilaksanakan, maka persoalan di tengah-tengah kehidupan manusia itu semakin lama semakin besar. Karena akar masalahnya itu tidak diselesaikan. Nanti berkaitan dengan bagaimana ini sebagai hal yang seharusnya difikirkan oleh umat ini sebagai permasalahan utama, sehingga fokus kita itu adalah kepada permasalahan pokok ini. Gitu, ya. Karena kalau syariat Islam itu tidak diterapkan, ya, maka tidak akan ada itu misalnya hukum kisos itu kan berarti kan tidak dilaksanakan. Hukuman bunuh terhadap orang murtad juga kan tidak bisa dilaksanakan. Hukuman terhadap orang yang mengaku Nabi dan Rasul setelah baginda Nabi SAW juga tidak dilaksanakan. Seperti itu. Nah demikian. Jadi mestinya ketika kita beriman kepada baginda Nabi SAW, maka kita harus mencontoh bagaimana baginda Nabi mengajarkan kepada kita tentang pemecahan terhadap permasalahan-permasalahan yang ada di tengah-tengah kehidupan manusia ini, terutama terkait dengan permasalahan pokok itu ya. Akar masalah dari berbagai permasalahan yang ada pada saat ini itu harus dipecahkan dan harus menjadi perhatian utama bagi kita. Nah itu ya. Kemudian di sini juga dijelaskan bahwa hak baginda Rasulullah SAW yang juga patut diperhatikan dan ditunaikan oleh umat Islam adalah membacakan sholawat dan salam untuk beliau, sebagaimana juga Allah dan para malaikat juga bersolawat kepada Nabi. Sering kita mendengarkan. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi. Ya ayyuhalladzina amanu shollu 'alaihi wa sallimu taslima. Jadi demikian. Dan dijelaskan lagi bahwa di dalam Rahu Muslim, ya, Nabi SAW bersabda, tidaklah sempurna keimanan salah seorang di antara kalian sehingga aku lebih dia cintai daripada hartanya, keluarganya, dan seluruh umat manusia. Ya, nanti dijelaskan juga apa yang begitu panjang lebar ya di dalam Quran surat At-Taubah ayat 24 ya, tentang hal ini. Jadi kecintaan kepada baginda Nabi SAW itu bukan kecintaan biasa, tapi kecintaan yang luar biasa, melebihi kecintaan kita kepada diri kita sendiri. Ya, seperti itu. Jadi dan itu adalah yang apa istilahnya mengantarkan ya seorang Muslim itu kelak bersama dengan
neraka beliau, bersama baginda Nabi di dalam surga. Di bentuk ketaatan itu adalah merupakan bentuk kecintaan kepada baginda Nabi dan bentuk keimanan kepada baginda Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Allahu a'lam bishawab. Baik, alhamdulillah atas tanggapannya, Ustaz Denny. Jadi untuk Pak Dedi mungkin insya Allah nanti di sesi yang lain ya, di forum yang lain kita bisa dibahas lagi terkait bagaimana ekonomi ala Rasulullah begitu ya, zaman Rasulullah. Insya Allah bisa dibahas gitu ya, bisa ditanyakan lagi di forum itu karena memang forum kita saat ini waktunya terbatas, apalagi ini sudah mau masuk maghrib, maka sesi kita saat ini akan kita akhiri ya. Intinya bahwa menunaikan hak Rasulullah itu artinya tadi yang sudah disampaikan oleh Ustaz Denny adalah itu merupakan kewajiban kita, artinya ya, menunaikan hak Rasulullah itu adalah kewajiban kita, diantaranya melaksanakan apa yang sudah digariskan, apa yang sudah dicontohkan oleh Rasulullah ya. Insya Allah kalau kita mencontoh Rasulullah itu adalah salah satu jalan kita menuju ke surganya, dan insya Allah itu adalah jalan satu-satunya menuju kita pada bertemunya kita dengan orang yang sangat kita cintai ya, orang yang sangat kita rindukan walaupun kita belum pernah bertemu dengan beliau ya. Dan insya Allah mudah-mudahan kita termasuk orang-orang yang dirindukan oleh Rasulullah ya. Itu mungkin ya. Dan memang tadi ya, bahwa Rasulullah itu adalah suri tauladan, bahwa alak Rasulullah itu disampaikan adalah Al-Quran ya. Jadi artinya bahwa apa yang dicontohkan oleh Rasulullah, ya itu yang kita tempuh. Tidak usahlah berpikiran atau mencontoh yang lain begitu ya. Kalau misalkan berpikiran bahwa ada sesuatu yang lebih baik dari Rasulullah, hati-hati, ini bersangkutan dengan keimanan ya. Tentunya itu. Maka penting bagi kita untuk senantiasa mengupgrade ilmu kita ya. Tidak mencukupkan dengan apa yang kita miliki saat ini, apa yang kita miliki, apa yang kita pahami. Tentu yang paling penting senantiasa kita mengupdate, senantiasa kita berguru begitu ya, dan yang paling penting senantiasa kita berjamaah ya, kita mengadakan kajian-kajian rutin, dan insya Allah dengan begitu kita semakin memahami bagaimana sosok Rasulullah diantaranya dan apa yang sudah digariskan oleh Rasulullah. Dan yang paling penting salah satunya jangan sampai mengartikan hadis itu ya, sunnah ya, jangan sampai mengartikan sunnah itu adalah apabila dilaksanakan mendapatkan pahala, apabila tidak dilaksanakan tidak apa-apa. Nah ini yang terkadang salah ya. Harusnya kita asumsikan, kita artikan bahwa sunnah itu adalah kalau dilaksanakan mendapatkan pahala, dan apabila tidak dilaksanakan maka kita akan rugi sekali. Nah itu mudah-mudahan menjadi spirit, kalau artinya seperti itu menjadi spirit bagi kita untuk senantiasa melaksanakan apa-apa yang sudah dicontohkan oleh Rasul. Baik hadirin rahimakumullah, karena waktunya sudah 17.36, artinya kita sudah nyampe ke penghujung acara kita. Mudah-mudahan kita senantiasa diistiqomahkan di jalan dakwah ini, tentunya di jalan yang lurus ini, dan senantiasa kita diberikan kemudahan dengan berbagai aktivitas yang kita laksanakan ya, baik itu kepentingan kita di dunia ataupun kepentingan kita terlebih untuk kepentingan akhirat. Kita tutup pertemuan kita dengan sama-sama membaca istighfar 3 kali, astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim, dan doa kafaratul majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika wa asyhadu alla ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Hatur nuhun ke Ustaz Denny yang sudah hadir dan juga kepada semua jemaah yang sudah hadir pada sore hari ini. Mohon maaf apabila banyak khilafan dan kesalahan. Bila taufik wa hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Barakallahu fikum, jazakumullah.